Assalamualaikum Bu Nida. Waalaikumsalam, Halo. Pak. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Pak. Bu Nida ini biasanya ceria loh orangnya. Kok hari ini saya lihat dari kemarin tuh murung, kemudian Ini lagi ada tugas di rumah nanti nggak kamu kelihatan ngangkat. semangat, kehilangan cerianya gitu. Ada apa Iya, sih Bu? Pak. Iya, Pak. Pertama, faktor karena udah sore, Pak ya. Belum masak, terus belum mandi, belum semuanya. Udah sore. Tetapi lagi Hmm, males, semuanya serba males, Pak. Kebawa pikiran, Pak. hmm. Apa sih Bu yang sampai kehilangan semangat gitu sih Bu? Apa masalahnya sih Bu? Iya, Pak. Saya semangat, kurang semangat. Karena ada suatu masalah, Pak, tadi. Apa itu Bu masalahnya Bu? Masalahnya saya, apa ya, Pak? Jadi malu saya mau cerita sama Bapak. Ya, nggak apa-apa sih Bu. Siapa tahu kan saya bisa bantu nyari solusinya gitu. Jadi bukan sekedar ngobrol, tapi kalau terungkap masalahnya ya mungkin kita bisa sharing. Nanti saya bisa bantu-bantu nyari jalan keluar dari masalah Ibu. Gitu. Iya, Apa Pak. sih Bu? Bisa Ibu ceritain apa sih masalahnya sih Bu? Tadi Bapak nggak sekolah ya, makanya nggak tahu informasi tentang saya. Kan jadi di ruang saya tuh saya nggak tahu kalau ada sesuatu terjadi di ruang guru katanya dengar-dengar tapi ibu udah pulang gitu. Iya, saya sih sebenarnya besar harapan Pak di sekolah tadi itu semangatnya untuk mengajar luar biasa Pak. Tapi Mm-mm. hmm, Apa bu yang terjadi saya dapat tadi? teguran Pak dari Oh gitu. saya Ditegur dapat sama siapa bu? saya ditegur oleh pengawas Pak. Oh gitu ya. Iya, Gimana ceritanya bu? Kok bisa ditegur oleh pengawas itu? iya Pak. Tadi saya kan ngajar, saya kan Mm-mm. nggak bawa buku teks Pak, karena hari ini saya masuk sekolah itu, saya menggunakan metode kreatif. Tapi saya masih mengacu pada kurikulum, Pak. Saya membawa RPP, cuman beda media-media saya bawa semua, Pak. Cuman Hmm, itu aja, buku teks aja yang nggak saya bawa, Pak. Nah, saya tuh tiba-tiba tadi tuh Pak, pengawas datang. Nah, di ya sana ya. jam saya ngajar, Pak. Nggak menjaga ini saya, apa namanya? Udahlah, Pak. Kayaknya malu saya. Iya, iya. Jadi saya Oh, menceritakannya, gitu. Pak. Iya, jadi sampai katanya pengawasnya ikut marah juga, Bu, tersinggung juga gitu, Bu ya. Iya, Hmm, dengan kata-kata pengawas itu, ya tahulah Bapak dengan pengawas ibu-ibu, dia ngomongnya banyak, terus itu saya tersinggung katanya, "Kamu mengajar tidak membawa buku teks, jadi kamu selama ini mengajar sesuai prosedur, sesuai kurikulum. Terus, hmm, apa itu media? Apa itu?" Banyaklah Pak pertanyaannya. oh, iya, iya. Terus dia ngoceh-ngocehnya di depan siswa-siswa lagi Pak. Gimana nggak Iya, saya iya, kayaknya kecewa. Kalau pengawas iya, sih iya. tersinggungnya gara-gara saya nggak bawa buku. Kalau saya tahu aja anak-anak Pak ya, nganggap kita itu seorang guru digugu dan ditiru, semuanya tahu, semuanya pandai. Tapi dengan cara pengawas ngomong seperti itu, di depan siswa saya ada yang dengar, kayaknya Hmm, dia mau menampakkan wajah ke sekolah itu gimana ya Pak? Masih iya, masih masih trauma lah dengan kejadian tadi Pak.
Iya ya. Ya saya turut merasakan sih Bu, apa yang perasaan yang Ibu rasakan karena situasinya sepertinya bisa saya selami saya. Jadi intinya Ibu tadi itu mengajar, kemudian Iya, ada supervisi dari pengawas. Ketika Ibu mengajar, Ibu nggak pakai buku ya. Terus iya, ditanya gitu kenapa nggak pakai buku. Dan Ibu tadi menyampaikan kan udah ada lengkap, udah ada RPP, sudah sesuai dengan kurikulum, terus ada media-media yang dipakai gitu ya. iya, Tapi masalahnya cuman karena ibu nggak pakai apa namanya buku teks bu ya itu ya. iya, Pak. Ya, ya. Terus tadi dengan kepala sekolah ada informasi apa? Ada cerita apa bu tadi bu? Oh, kepala sekolah juga Pas kan? sekolah, Pak, eh, ibunya hanya menengahi saja. Eh, Hmm, Sebenarnya sudah saya jelaskan. Biasanya sebelum saya masuk ke kelas, saya menyampaikan dulu dengan kepala. Nah, iya, jadi dia datang lebih awal. Jadi setiap saya ngajar, sebelum masuk, pasti saya cerita dulu. Nah, terus kepala sekolah juga nanya, sempat nanya sih tadi pagi, tapi memang kejutan Pak, pengawasnya datang memang kejutan. Saya nggak tahu. Dia sempat nanya begini, Bu Ernida, ini ngajarnya di hmm, kelas menggunakan apa, metode apa? Katanya, oh iya Bu, saya menggunakan metode kreatif hari ini, kata saya kayak gitu. Karena hmm, di sesi iya, ini ada evaluasi yang ingin saya capai kepada siswa, kata saya kayak gitu. Tapi ya mungkin kepala sekolah memberikan kejutan, jadi saya nggak tahu kalau ada pengawas. Kalau tahu ada pengawas pasti perangkat saya bawa semua di tapi saya nggak tahu. Biasanya sih walaupun ada atau tidak pengawasnya, kan ini bukan main-main di kelas itu, Pak. Bukan iya, mengajak iya. anak untuk eh, main lompat sana lompat sini tidak. Itu punya tujuan tersendiri dan tetap mengacu terhadap kurikulum. Seperti Iya, iya. itu, Pak. Iya, jadi karena ditegur di depan siswa, jadi Bu jadi nggak nyaman Bu ya akhirnya di kelas Bu ya. Iya, nggak nyaman saya di Hmm, kelas, tapi tetap Pak, saya tetap jadi di jam terakhir saya tetap masuk, ya seperti biasa, kayak nganggap nggak ada apa-apa Pak, ya seperti biasa. Cuman ini buat pelajaran saya, eh, mengacu atau tidak dengan kurikulum, digunakan atau tidak saat kita di kelas, perangkat harus lengkap, iya, seperti iya. itu Pak. Oke Bu, itu kalau boleh saya tahu apa yang kira-kira nanti Bu Ida kita lakukan supaya besok-besok itu dalam mengajar di kelas itu tetap merasa nyaman gitu, tidak terbeban pikiran dengan masalah yang baru terjadi. Kira-kira apa Bu? Yang akan saya lakukan biar saya tetap merasa nyaman di kelas mengajar, yang pasti saya fokus di sekolah itu tujuan saya mengajar untuk mencerdaskan anak didik saya. Dan kalau yang udah pernah terjadi itu ya anggap saja hanya ini Pak, sebutiran-sebutiran, ranting-ranting yang sempat mampir lah jatuh di depan rumah. Seperti itu, Pak. Tetap semangat saya. Jadi kalau yang kasus Bu itu yang dengan pengawas itu kira-kira apa yang akan rencana dilakukan Bu untuk penyelesaiannya? Saya sudah langsung respon tadi itu, walaupun hati saya jujur ya Pak ya, karena sama Bapak aja saya Iya, berantem iya. Pak. Waduh, tersinggung dongkol semuanya Pak. Cuman saya langsung berinisiatif, saya minta maaf dengan pengawas. Pas di kelas itu Pak, di kantor, udah Iya, masuk iya. kantor. Oh, iya, iya. Saya minta maaf dengan pengawas dan kepala sekolah atas kelalaian saya. Eh,
ke depannya saya tidak melakukan kesalahan lagi. Saya tidak melakukan pembelaan sih sebenarnya tadi Pak, Iya, malah cenderung ke permintaan maaf, mengaku kesalahan. Ya tahu aja iya, Pak, yang namanya di bawah aja Pak. Jadi kita harus mengaku iya. kesalahan. Ya saya juga salut juga tuh dengan Bu Ardida tadi. Mungkin kan kalau di kelas kita karena di hadapan murid barangkali ya kita ya superiornya kan muncul ya ketika kita di bahasanya disalahkan begitu kan, Iya, sehingga mau nggak mau kita juga mempertahankan ego ya. Tapi di luar dari itu yang saya acungkan jempol dengan Bu Nida itu, Bu Nida kemudian mau mengakui bahwa salah memang tadi tidak menggunakan media Bu ya, buku ya, dan langsung disampaikan ke pengawasnya gitu. Nah ini saya pikir sebuah hal yang luar biasa karena dengan begitu kan jadi masalahnya jadi udah tuntas Bu ya kalau dengan pengawasnya ya. iya Walaupun Pak. tadi walaupun tadi saya dengar juga kepala sekolah cerita-cerita pengawasnya menyampaikan laporan ke beliau gitu. Makanya mungkin karena itu ya Ibu lalu ditegur juga oleh kepala sekolah ya. Iya Pak. Terus Oke. langsung inisiatif seperti itu Pak, meminta maaf karena ya biar inilah biar aman Pak, biar selesai nggak diperpanjang. Bukan Bu Nida itu sebenarnya bisa Bu ya mengajar dengan apa namanya dengan rasa nyaman di dalam kelas karena sudah apa Iya, sudah menyampaikan permaafan tadi ya kepada iya Pak, pengawasnya Bu ya. iya Pak. Oke. Nah sekarang apa Bu rencananya nih ke depan supaya ketika Ibu mengajar di kelas itu betul-betul nyaman gitu Bu? Iya, Apa itu? langkah ke depannya untuk yang akan saya lakukan, saya akan terus selalu dan selalu memotivasi diri saya Pak, biar Hmm. tetap semangat mengajar walaupun gaji pas-pasan, udah honor gaji pas-pasan, dikasih jam cuman satu kelas, itu pun juga Iya. kayak Senin Kamis Pak, jam saya ngajar. Saya harus tetap semangat. Tetap Kenapa? semangat. Saya punya anak Pak, bagaimana kalau anak saya sekolah, saya percayakan dengan sekolah tersebut, tiba-tiba gurunya tidak Iya. apa ya, mempermudahkan siswa itu, saya nggak mau Pak. Jadi saya termotivasi lagi, oh saya begini, berarti untuk kedepannya saya harus lebih teliti lagi dalam mengajar di siswa, di kelas, dan perangkat saya dipakai atau tidak Iya. dipakai, dipergunakan atau tidak, tetap harus saya bawa. Dan malah dari kasus tadi itu Pak, dari permasalahan tadi itu mendongkrak saya untuk lebih maju Pak, untuk lebih Oh, maju. iya, iya. Saya harus berani maju lebih satu lah, bukannya menganggap diri saya ini hebat, bukan Pak. Paling tidak saya lebih semangat lagi. Wah, teguran pengawas tadi gara-gara tidak menggunakan buku teks ya Pak ya. Iya, Tidak iya. menggunakan buku teks tadi, tegurannya saya ini nggak mampu mengajar. Nah, jadi saya termotivasi, saya harus lebih giat lagi. Giat kalau saya tidak memandang dari segi seperti itu. Saya harus lebih maju lagi. Saya harus lebih semangat Iya, lagi. Saya buktikan, saya tuh ngajar bukan ecek-ecek, bukan main-main. Ini lu penerus bangsa yang iya, saya iya. hadapi ini. Jujur Pak, 50% itu tadi itu masih ada dongkolnya. Iya, iya. Aja Pak, sekarang udah setengah 6 ya Pak, udah mau jam 6. Iya, Belum iya. makan, belum mandi, bawaannya males. Tapi kayaknya kalau sudah Ya. ngobrol sama Pak Yudi ini, itu ya, perasaan hati saya ini Ya. udah agak keluar bebannya Pak. Begitu. Alhamdulillah. Berarti kan Ibu tadi kan saya lihat sudah
kembali ceria begitu Bu ya. Iya. Terus udah kayaknya tadi udah menyusun rencana-rencana itu. Pertama tadi tetap semangat mengajar. Kedua tadi ada keinginan untuk kalau mengajar tuh perangkat, media, buku sebagainya sudah siap tadi Ibu ya. Iya. Terus apalagi senantiasa profesional bekerja walaupun mungkin tadi Ibu merasa sekedar seorang guru honor sebagainya. Saya juga banyak belajar sih dari Ibu tentang semangat walaupun artinya PTT tapi Ibu juga luar biasa tuh dalam semangat. Nah kira-kira dari sekian banyak rencana tadi yang prioritas awal yang mau Ibu Nida laksanakan lebih awal yang mana Bu kira-kira Bu? Prioritas yang akan saya laksanakan lebih awal yang terutama saya harus melengkapkan semua perangkat mengajar. Itu yang pertama Pak. Sudah itu apa lagi Bu? Kedua, Melengkapi prioritas. saya termotivasi dari masalah ini yang tadinya saya ini ya Pak ya, cerita berdua ini Pak ya, ini yang kedua saya ingin menunjukkan orang yang mengajar menggunakan media aja di kelas itu bukan main-main loh, bukan ejek, bukan sandiwara, itu ada tujuan-tujuannya, tetapi yang pasti tetap mengacu ke kurikulum, terhadap kurikulum. Jadi guru terjun ke kelas itu nggak sembarangan loh, itu anak-anak orang yang dipertemukan, itu anak orang, calon-calon masa depan yang diperjuangkan. Kalau kita tidak semangat menjadi guru ngajar di kelas, gurunya aja udah loyo, gurunya aja tidak semangat, jadi siswa kan berpikirnya begitu kan. Betul. Kalau siswa itu semangatnya 45, gurunya semangatnya harus lebih lagi 55. Wah itu betul itu Bu, betul. Benar itu itu kan. Iya. Jadi senantiasa bersemangat gitu Bu ya. Iya. Jadi tadi prioritas yang Ibu rencanakan tadi ini ya melengkapi perangkat pembelajaran itu ya. Sama menyusun media-medianya menjadi lebih baik, lebih bagus gitu supaya nanti dalam belajar di kelas anak-anak juga nyaman Bu ya. Kira-kira untuk mencapai tujuan itu bisa Ibu lakukan sendiri atau mungkin ada orang yang bisa Ibu ajak kerjasama Bu? Nah ini tujuan saya mau cerita semuanya Pak. Ya, gimana Bu? Sebenarnya tujuan saya ngomong seperti ini, bicara langsung dengan Bapak ini, saya tetap seperti biasa Pak, mau minta tolong sama Bapak. Gitu. Bingung loh Pak, kalau 9 itu kan yang saya chat WA sama Bapak kemarin itu loh Pak. Oh iya. Pak, ini sih materi apa namanya kesulitan kan kelas 9 itu kan nggak ada bukunya kita Pak. Jadi kita selalu harus update terus di link-link yang dikirim oleh Waka itu loh Pak. Nah, jadi update ada sinyal, kadang enggak. Nah, ya seperti biasa Pak, saya mau minta tolong sama Bapak untuk ngeprint ini, gampang lah urusan belakang. Oh iya. Ya, siap Bu. Nanti saya bantu Bu. Iya, yang penting kita join aja, kita kerjasama ya. Iya. Saya bantu nanti bukunya. Iya Pak. Kalau itu yang sama dengan mata pelajaran Ibu, ada teman yang bisa rekan-rekan guru yang bisa diajak kerjasama Bu? Ada Pak, kebetulan beliau juga memang sering membantu saya, cuman dia kadang terkendala, kadang sibuk, sering pemberkasan, lagi sibuk pemberkasan, lagi sibuk uji apalah Pak, biasalah PNS kan banyak ujinya Pak, saya nggak paham. Siapa itu Bu? Siapa temannya itu Bu? Si ini Pak, si Rini. Oh iya. Jadi kan dia kadang lagi sibuk seperti ini, seperti itu. Tapi alhamdulillah juga beliau ya sama dengan Bapak, respon dengan teman. Kalau dilihat teman itu
apa ya, enggak, pokoknya intinya nggak pelit-pelit. Kan ada sih Iya, iya. itu loh Pak, itu loh. Kan dia pelit banget Pak, kalau ditanyain. Iya, iya. Ini bukan gibah loh Pak, bukan Bapak Iya. bikin saya jadi gibah. Iya. Bukan gibah Pak. Itu kan pelit dia kalau ditanyain. Nah, tapi kalau teman saya satu jurusan sama saya si Rini itu kan enak dia Pak. Iya. Kita apa walaupun kata dia, Bu, saya lagi sibuk. Nanti malam ya. Nanti malam saya telepon lagi. Iya, iya, iya. Ya pokoknya ngelihat Iya. Bu ini tuh sama lah dengan Bapak Nah, itu ide bagus Bu itu. Jadi kan Ibu sudah punya rencana tadi mengajak siapa Bu Rini tadi ya untuk dijadikan Iya, Pak. partner dalam menyiapkan apa tadi perangkat-perangkat pembelajaran. Ya, mudah-mudahan nanti dengan kasus ini saya lihat Ibu banyak mengambil pengalaman tuh dari kasus ini ya. Iya. Kemudian juga Ibu sudah bisa memotivasi diri Ibu sendiri, tadi sudah langsung menyampaikan maaf. Kan orang mengatakan maaf, kalimat maaf ke orang lain itu kalau dia merasa dirinya benar itu kan sesuatu yang berat ya. Berat, Saya lihat Bu Nida itu orangnya bermental baja, tapi juga selebut sutra ininya hatinya. Oh gitu. Terima kasih Pak Iya. pujiannya. Oke, mudah-mudahan besok lebih jadi kembali ceria lagi Bu ya. Iya Tetap Pak. semangat Terima Bu kasih ya. juga ya Pak ya, Ya, udah oke, memotivasi. ya. Tetap semangat ya Bu ya, terus Iya berjuang, Pak. Terima dan menebar kasih. ilmu dan kebaikan untuk anak-anak kita. Oke, sampai jumpa kembali besok di sekolah ya Bu. Iya Pak. Ya, Iya Assalamualaikum. Pak. Temukan saya. Waalaikumsalam. Oke. Oke, pengamat gimana pengamat? Satu pengamat. Baik Pak, jadi untuk yang, nah ini malah Bu Yardidanya hilang. Untuk yang kasus 3 ini, mungkin karena kasusnya dia sesama guru jadi lebih cair, jadi lebih ketemu kan. Jadi tidak ada semacam rekayasa kan, karena emang terjadi. Tidak kagok-kagok ya Bu ya? Iya, nggak kaku, karena emang semua topiknya itu real dialami kan. Kalau yang di siswa tadi kan, satunya harus berperan sebagai siswa seperti apa, seperti itu. Dari awal sampai akhir itu sudah masuk semua. Ya sudah inilah Pak, jadi pas gitu, jadi cair dan juga ya seperti real, sungguhan gitu. Ya tadi Itu saya takutnya jadi proporsi bicara komunikasinya lebih banyak di coach-nya. Ternyata benar ya di kuncinya yang lebih banyak. Iya, lebih banyak di sini karena tadi kan ini berhubungan langsung dengan profesi, jadi langsung lepas kan diceritakan pengalaman. Karena mungkin juga si Bu Herda juga mungkin pernah mengalami, jadi dia sekalian, ini pas momen dengan seperti itu. Sering ibarat Pak bosnya dia. Iya, ya itu saja sih Pak kalau dari saya. Oke, baik, mungkin cukup satu ya karena Bu Alida belum masuk ya.